Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kegiatan kita setiap pagi. Sebelum melakukan kegiatan sehari-hari kita masing-masing, ini tuh hilang semua hit. Kita pakai waktu kita sebentar, barang 30 menit untuk kembali melihat, membaca, memahami ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Dan marilah saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar sana, yang menyimak penyampaian ini, kita sama-sama memperhatikan firman Allah yang merupakan pegangan hidup kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang kemarin sudah dibacakan, hari ini kita jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 131 dari surat Toha, yang sebagian ahli tafsir atau ulama tafsir atau mufassir menerangkan bahwa kalimat Toha itu artinya manusia. Toha itu manusia. Di ayat yang ke-131 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Maksud dari ayat ini, kata para ulama dari kalangan ahli-ahli tafsir atau ulama-ulama tafsir, yang mereka menerangkan ayat-ayat Al-Quran bukan dari pendapat atau mulut mereka sendiri, tetapi mereka menyampaikan penjelasan setiap ayat-ayat Al-Quran dari ayat-ayat Al-Quran yang ada atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau penjelasan dari Rasulullah SAW, atau penjelasan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan mendengarkan langsung pembacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW beserta penjelasannya. Jadi yang namanya kitab-kitab tafsir itu ada terbagi dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bir ra'yi.
Tafsir bil ma'thur itulah pegangan utama kita. Tafsir bil ra'yi itu sekedar ilmu tambahan saja, bukan yang pokok. Di dalam memahami setiap ayat Al-Quran, pegangan kita berdasarkan kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Apa itu kitab tafsir bil ma'thur? Kitab tafsir bil ma'thur adalah kitab-kitab tafsir yang penjelasannya atau tafsir setiap ayatnya berdasarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari keterangan dari Rasulullah SAW sendiri atau dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau paling tidak dari murid-murid para sahabat-sahabat Rasulullah yang kita kenal mereka adalah golongan ulama tabi'in. 3 itu saja pegangan yang utama. Nah, saudara, di dalam salah satu kitab tafsir bil ma'thur yang terkenal, yang terkemuka di antara kitab-kitab tafsir yang ada, ya, itu adalah salah satunya kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu yang sampai hari ini dipelajari di belahan bumi mana saja dari kalangan penduduk-penduduk negeri yang ada umat Islamnya di sana. Mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar pada zamannya, ya, yang berusaha menerangkan kepada kita maksud dari ayat 131 yang bunyi ayatnya seperti yang tadi sudah dibacakan, yaitu begini bunyinya. Wala tamuddanna ainaika, dan janganlah sekali-kali engkau Muhammad benar-benar memanjangkan. Kalau terjemahan Kementerian Agama mengartikannya melirik. Dan janganlah benar-benar engkau Muhammad melirik, ya, di sini memanjangkan ainaika, memanjangkan pandangan kedua matamu. Itu maksudnya melirik. Melirik itu ya memperhatikan, kayak gitu. Memperhatikan dengan rasa keinginan. Aku kepingin seperti itu, ya, gitu. Kamu jangan sekali-kali Muhammad, ini terjemahan Kementerian Agama ini saya akan sampaikan. Dan janganlah engkau ini Nabi Muhammad maksudnya. Allah berfirman kepada Nabi kita. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menunjukkan pandangan matamu, ya, kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Beberapa golongan dari mereka manusia. Ya, di mana kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari manusia itu adalah sebagai bunga kehidupan dunia, zahratul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, atau di sini diartikan bunga kehidupan dunia. Jadi kemewahan hidup manusia itu hanya bunga dari kehidupan dunia ini saja. Bunga itu bisa layu, bahkan bisa layu sebelum berkembang, kata penyanyi itu. Bunga itu bisa layu. Makanya dunia ini itu bisa habis. Ya, belum sempat dinikmati sudah dijarah orang. Belum sempat dinikmati sudah dibinasakan Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah atau kena sapu banjir bandang, habis. Itu. Makanya kita diajari oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah tadi, ya. Janganlah engkau Muhammad memanjangkan kedua matamu ila kepada ma matta'na, apa yang telah kami senangkan bihi dengannya, dengan ma ini saja. Janganlah kamu memanjangkan kedua matamu, maksudnya melihat dengan penuh keinginan atau menunjukkan pandangan mata, itu tadi terjemahan Kementerian Agama, ya. Kepada apa? Kepada ma, apa saja yang mata nabihi, kami Allah telah menyenangkan dengannya, dengan apa saja.
Ya apa saja ini, berupa harta bisa, berupa jabatan bisa, berupa segala-galanya lah, kenikmatan pokoknya, satu yang menyenangkan. Kamu jangan memanjangkan kedua matamu Muhammad kepada orang-orang ya, kepada orang-orang kepada apa? Kepada kesenangan hidup ya, yang kami berikan dengan kesenangan hidup itu kepada azwajan minhum, kelompok-kelompok manusia ini, kelompok-kelompok dari manusia ini. Grup-grup komunitas-komunitas manusia ini. Manusia kan punya komunitas-komunitas. Yang di situ orang-orang kaya berkumpul. Kamu jangan memanjangkan pandangan matamu ke sana Muhammad. Karena apa? Kesenangan hidup mereka itu hanyalah zahratal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Dan kami memberi kesenangan hidup kepada manusia itu linaftinahum, untuk kami menguji mereka wahai Muhammad, fihi, padanya, pada kenikmatan itu. Jadi kenikmatan itu adalah ujian. Sama dengan penderitaan itu juga ujian. Saya sakit, antum sakit, Anda sekalian sedang sakit misalnya. Itu ujian itu. Diuji dengan sakit, apa yang keluar dari mulutnya coba? Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau apa kalimat yang keluar dari situ? Akan dilihat nanti oleh Allah. Tuh. Jadi kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan hidup itu ujian, penderitaan ya, sakit, ya, kemiskinan dan sebagainya yang tidak enak-enak itu juga ujian semuanya itu. Makanya Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini maksudnya begini loh, kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang maha tinggi linabihi kepada nabinya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau salawatullahi wasallamuhu alaihi. Apa kata Allah kepada nabi kita? La yanzur, janganlah engkau melihat wahai Muhammad ila kepada haula'i, mereka-mereka yang al-mutrafin, haula'il mutrafin, orang-orang yang disenangkan kehidupannya, orang-orang yang diberi mutrafun itu orang yang diberi kemewahan hidup, orang yang diberi kesenangan hidup. Pokoknya hidupnya senang terus, gak ada susahnya, bersenang-senang terus ya. Itu yang dilakukan oleh kaum mutrafin. Kamu Muhammad jangan melihat kepada mereka-mereka kaum mutrafin itu. Al-mutrafin, orang-orang yang disenangkan dengan kemewahan hidup. Wa asbahihim, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Wa nudharaihim, dan orang-orang yang seperti mereka. Wa ma fihi minan ni'am, dan jangan kamu melihat kepada apa yang ada padanya minan ni'am, dari berbagai kenikmatan. Jadi kamu jangan memperhatikan kenikmatan kehidupan dunia mereka Muhammad. Nah kita juga begitu. Ada orang diberi kemewahan hidup, ya kita ikut senang. Alhamdulillah kamu senang ya jadi orang kaya, apa-apa punya, mau beli apa-apa bisa, mau kemana-mana aja bisa. Alhamdulillah aku ikut senang. Harusnya begitu. Ini enggak ya, dijarah itu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kamu Muhammad dan kita semua umatnya juga begitu. Jangan melihat kepada orang-orang kaum mutrafin itu. Ya, ini kata-kata mutrafin ini ada disebut dalam surat Al-Waqiah Pak. Kalau sampai memperhatikan, yang hafal surat Al-Waqiah itu, yang tiap hari, setiap minggu dibaca, disampit ini di berbagai musola. Yang saya tahu sampai hari ini masih sering saya dengar. Kalau enggak di hari Sabtu, di hari Ahad atau hari Jumat siang. Itu mereka membaca surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Panjang ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini permulaan dari surat Al-Waqiah. Allah bercerita tentang hari kiamat. Muhammad, jika sudah terjadi hari kiamat nanti, idza waqa'at, jika atau apabila waqa'at telah terjadi, al-waqi'ah hari kiamat. Hari itu, di hari kiamat itu laisa li waqa'atiha kadzibah. Kalau sudah terjadi hari kiamat, tiada lagi untuk kejadiannya orang yang mendustakan. Tidak ada lagi orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, Muhammad. Sekarang ini masih banyak orang yang mendustakan hari kiamat. Mendustakan itu artinya nggak percaya gitu loh. Nggak percaya pada hari kiamat. Karena mereka nggak percaya kepada hari kiamat, mereka berbuat semaunya. Nggak peduli yang dia lakukan, yang dia perbuat itu menyakiti orang apa enggak, menyusahkan orang apa enggak, membuat orang menderita apa enggak. Mereka nggak ngereken itu, nggak peduli. Jadi pemimpin zalim, jadi orang kaya lupa sama orang miskin, jadi orang pintar nggak mau membuat masyarakat orang yang lain menjadi pintar seperti dia, dibiarkan bodoh. Ya, kalau sudah terjadi hari kiamat, nggak ada lagi yang mendustakan. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu hari yang khafidatun, merendahkan sebagian manusia, rafi'ah, meninggikan sebagian manusia. Di hari kiamat nanti ada manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, tapi ada yang direndahkan. Mereka yang direndahkan adalah orang-orang yang waktu di dunia jabatannya tinggi, kaya raya, nanti di akhirat direndahkan oleh Allah. Sekarang mereka tinggi, sok jagoan, sok kaya, sok berkuasa, memang berkuasa dan sok sombong gitu dengan kekuasaannya. Nanti di hari kiamat orang-orang seperti itu oleh Allah direndahkan, dihinakan. Kayak Firaun itu dihinakan oleh Allah. Tapi di hari kiamat itu juga hari yang rafi'ah, meninggikan, mengangkat derajat manusia yang di dunia dihinakan, direndahkan. Kapan itu terjadinya? Idza rujjatil ardu rajja, ketika sudah digoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan ketika telah dihancurkan gunung-gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa, lalu jadilah gunung itu debu yang berhamburan. Gunung itu nanti jadi debu, dihancurkan oleh Allah karena dibenturkan dengan gunung. Gunung dibenturkan dengan gunung. Wa kuntum, dan jadilah kalian semua wahai manusia, setelah hari kiamat terjadi, kalian akan sampai menuju ke alam akhirat. Di akhirat sana kalian akan menjadi azwajan salasah, 3 kelompok, 3 golongan. Apa 3 golongan itu? Golongan yang pertama disebut dari Allah, fa ashabul maimanah, maka golongan yang pertama disebut oleh Allah adalah golongan kanan. Ma ashabul maimanah, apakah golongan kanan itu? Wa ashabul mas'amah, dan golongan yang kedua adalah golongan kiri. Ma ashabul mas'amah, apakah golongan kiri itu? Tuh. Kemudian wasabiquna sabiqun, dan golongan yang ketiga yang paling sedikit jumlahnya adalah as-sabiqun, golongan yang mendahului. As-sabiqun,
golongan orang-orang yang mendahului masuk surga, mendahului segala-galanya. Mereka ini as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang menjadi pendahulu, golongan pendahulu itu adalah as-sabiqun. Mereka disebut sebagai golongan yang mendahului, was-sabiqun as-sabiqun, dan golongan yang mendahului dari yang lainnya. Ciri-ciri as-sabiqun itu yang kata Allah, ulaikal muqarrabun, mereka itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin naim, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka itu sullatum minal awalin, banyak jumlahnya dari golongan orang-orang yang dulu-dulu. Wa qalilum minal akhirin, dan hanya sedikit jumlahnya di antara orang-orang yang hidup di belakangnya, di belakang-belakang, di zaman-zaman akhir. Di zaman akhir seperti sekarang ini, itu jumlah as-sabiqun sedikit. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW pertama kali menyampaikan Al-Quran, jumlah mereka banyak. Tuh. Nah, ciri-ciri golongan yang mendahului itu, Pak, Bu, saya kasih tahu. Nanti kita baca hadisnya. Mereka yang disebut orang-orang yang mendahului itu adalah ketika ngaji, mengikuti pengajian, ketika mereka sholat, ya, mereka berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Kalau bisa. Kalau saya seringkali telat. Tadi telat juga, dapat shaf nomor 2 dari belakang. Kenapa? Karena sambil tertatih-tatih berjalan seperti orang bunting aku jalan tadi. Aduh. Duduk ini kalau kursinya empuk ini bisa, kalau kursinya keras kan di lantai ini, aduh, gak bisa. Makanya aku gak bisa ngajar kemarin sore. Saya nikmati penderitaan ya Allah, kapok saya Allah, ya Allah jangan diteruskan ya Allah, kapok saya ya Allah. Bukan, wasirnya kambuh gara-gara gak bisa BAB mengejan. Nah wis kono. Jadi saudara sekalian, golongan yang disebut as-sabiqun itu jumlahnya sedikit di akhir zaman ini. Kalau di zaman dulu-dulu banyak. Nah, yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Ini golongan manusia yang akan masuk surga. Yang ketiga golongan kiri. Golongan kiri ini pasti masuk neraka. Sudah, wes nggak bisa ditawar, nggak ada ampun. Nah kita kalau bisa menjadi golongan kanan. Kalau tidak bisa menjadi as-sabiqun, ya jadilah golongan kanan. Wes lumayan kui, udah enak itu, lumayan enak. Nah saudara, kalau kita teruskan surat Al-Waqiah ini, di belakangnya ada ayat yang berbunyi begini. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ketika Allah membahas golongan kiri, apa kata Allah? Wa ashabul mas'a wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, apakah golongan kiri itu? Golongan kiri ya ini orang-orang yang nanti pasti masuk neraka. Fi samumi wa hamim. Mereka berada di dalam tempat yang hawanya panas, wa hamim, dan airnya panas, wa dhillim miyahmum, dan naungannya juga naungan min yahmum, dari awan yang panas. Jadi semuanya panas, yang diinjek panas, yang ada di sekelilingnya panas, naungannya ada, api juga naungannya panas. La baridi wala karim, tidak ada lagi yang dingin dan tidak ada lagi yang enak, yang nyaman, yang baik. Di neraka tidak ada tempat yang enak, gak ada.
Semuanya nggak enak. Dimanapun saudara mau bertempat tinggal di neraka sana, nggak enak semuanya itu. Gitu. Dan tidak ada tempat yang dingin lagi sudah. Nggak ada tempat ber-AC. Waktu di dunia sudah hidup penuh dengan rumah yang ber-AC. Ya kan? Udah nikmat kamu. Ya, apa kata Allah? Kenapa ada golongan kiri? Kata Allah, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ini sebabnya orang akan menjadi golongan kiri. Innahum sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, qabla dzalika sebelum itu, sebelum masuk ke dalam tempat yang panas atau neraka tadi, mereka waktu di dunia mutrafin. Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu orang-orang yang disenangkan hidupnya, orang-orang yang mewah hidupnya. Jadi saudara jangan bangga dulu kalau jadi orang yang berharta banyak, yang hidupnya mewah, bergelimang dengan kemewahan. Jangan seneng-seneng dulu. Jangan sampai termasuk yang disebut oleh Allah di dalam ayat 45 surat Al-Waqiah ini. Tapi tidak berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh bermewah-mewah. Enggak juga, enggak begitu juga. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, kata Rasulullah SAW, tunjukkan kekayaanmu. Pernah ada pada suatu hari, ada seorang kaya raya dia datang kepada Nabi pakai pakaian jelek, lusuh. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu pakai pakaian seperti ini? Bukankah kamu orang kaya? Kamu bisa pakai pakaian yang lebih bagus. Ya maksudnya dia mau merendah gitu loh, mau tawadhu, kira-kira gitu. Enggak ketemu sama orangnya soalnya sahabat Nabi. Lalu Nabi bilang, kamu perlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kamu tunjukkan nikmat Allah kepada manusia. Jadi ketika kita pakai baju bagus, kita mau menunjukkan ini loh nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Jadi kamu tunjukkan nikmat Allah itu. Kamu bisa beli rumah, bisa punya rumah bagus. Kamu bikin rumah bagus, boleh, tapi keluarkan zakatnya. Bikin rumah, punya rumah sampean, beli rumah harganya 8M misalnya. Zakatnya berapa itu? 2,5% kali 8M. Hitungan dewe, aku nggak tahu wis. Tuh. Berapa itu? Itu kamu keluarkan zakatnya itu. Sekali aja, iya sekali saja. Bukan pajak, jangan seperti Mbak Sri Mulyani itu yang mengatakan ternyata pajak sama dengan zakat. Ndas. Gundulmu itu ya, kalau boleh bilang. Gak sama, pajak dengan zakat itu lain banget. Bayar zakat dapat pahala, bisa masuk surga. Bayar pajak tidak bisa masuk surga karena itu nggak bisa. Hanya tidak ditagih-tagih saja sama tukang pajak. Itu aja. Nah, jadi dalam Islam orang punya rumah yang berdiri di atas tanahnya, Pak, zakatnya cuma sekali seumur hidup, sekali saja. Tidak ada setiap tahun ditarik lagi pajak PBB, nggak ada dalam Islam pajak PBB itu tidak ada. Yang ada ya di negara kita dan negara-negara lain yang karena bingung mau cari duit dari mana, utangnya kebanyakan, terus akhirnya orang suruh bayar PBB dinaikkan 100%, ngamuk lah orang-orang. Ya, udah susah hidupnya ditarik pajak. Itu satu. Yang kedua, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Wa kanu dan mereka adalah orang-orang yang yusirruna, mereka terus-menerus 'alal hinsil azim, berada dalam dosa yang besar. Mereka terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Kaya raya itu lebih cenderung mudah berbuat dosa besar daripada orang miskin. Orang miskin mau berjudi nggak bisa. Tapi sekarang ada juga orang miskin berjudi, judi online itu loh Pak, judol. Udah miskin ikut judol lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu? Karena ulamanya nggak ada yang menasihati mereka. Ulamanya sibuk mendukung sana mendukung sini, sibuk berebut kursi juga.
untuk menjadi anggota dewan yang terhormat. Tuh. Ya. Nah, Nabi kita dilarang oleh Allah, Muhammad, kamu jangan melihat kepada orang-orang yang disenangkan hidupnya itu. Kenapa? Fa innama huwa zahratun, karena sungguhnya tiada lain huwa, kenikmatan hidup mereka, kemewahan hidup mereka itu hanyalah zahratun, bunga atau perhiasan, zailatun, perhiasan yang bisa hilang, bisa habis, bunga yang bisa layu, wa nikmatun khailah, dan kenikmatan yang bisa lenyap itu. Linaftinahum fi, kami beri mereka kesenangan hidup untuk menguji mereka. Bidzalika, dengan kesenangan hidup itu yang seharusnya mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara menggunakan kenikmatan hidup mereka untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Tapi mereka tidak melakukan itu, malah menghina orang miskin, mentolol-tololkan orang miskin. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini ayat Quran ini, tapi dijadikan oleh Ibnu Katsir sebagai tafsir. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ini, kamu jangan memanjangkan pandangan matamu ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami telah senangkan dengannya, azwaja minhum, kepada yaitu kelompok-kelompok di antara mereka. Siapa yang dimaksud dengan azwaja minhum? Kelompok-kelompok di antara mereka itu siapa? Yaitu al-aghnia, orang-orang yang kaya-kaya. Kamu jangan melihat orang-orang yang kaya-kaya, Muhammad, jangan. Kamu lihat yang ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, kamu lihat ke bawah, Muhammad. Masih banyak orang yang lebih miskin daripada kamu. Kamu miskin, masih ada orang yang lebih miskin dari kamu. Lihat yang di bawah kamu, jangan lihat yang di atas. Itu kalau dalam urusan dunia. Faqad ataqallah, maka sungguh Allah telah memberi kepada engkau Muhammad khairan minha, sesuatu yang lebih baik, khairan mimma atahum, sesuatu yang lebih baik dari apa yang Dia Allah telah berikan kepada mereka. Ya, apa yang Allah berikan kepada engkau Muhammad berupa Al-Quran ini atau Islam ini, itu lebih baik daripada yang Allah berikan kepada mereka yang kaya-kaya itu, daripada kemewahan hidup yang Allah berikan kepada mereka. Karena kemewahan hidup itu bisa habis, bisa selesai dinikmati. Sedangkan Al-Quran tidak bisa selesai dinikmati. Kita baca Al-Quran tuh makin pintar kita baca Al-Quran, makin senang kita baca Al-Quran, makin nikmat membacanya, Pak. Tuh. Tapi kalau nggak bisa baca ya ngalih. Kalau nggak bisa baca ya malas baca. Jadi kalau sudah bisa baca Al-Quran, nikmat. Tanya kepada orang-orang suka baca Al-Quran itu, nikmat nanti lama-lama. Ya. Kama qala, sebagaimana telah firman Allah ya dalam ayat yang lain yang kemarin sudah saya bacakan ini sama ya begitu. Nah, lalu ada sebuah hadis ini saya sampaikan aja sebentar aja ya. Yang mau pamit silakan pamit ya, saya mau sampaikan. Wa fi sahih, dan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh siapa ini hadis ini ada keterangannya nanti di belakang ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6549. Nanti silakan lihat, cek di sana. Ada dalam sebuah hadis yang sahih begini ceritanya. Anna, bahwasanya Umar bin Khattab asli, bukan Umar bin Khattab yang zaman sekarang. Umar bin Khattab sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab ini, Sayyidina Umar ini suatu ketika dahola beliau Umar bin Khattab masuk ketika dahola alayya masuk ke tempatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitil kal masrubati, di dalam keadaan membawa tempat air minum ya.
anna Umar bin Al-Khattab lamma dakhala, ini agak rancu ini, mestinya kalimatnya enggak begini. Jadi ceritanya suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW itu di dalam rumahnya ada tempat minum, allati yang karena adalah tempat minum itu qad i'tazala fiha, sungguh telah menyendirikan, telah menaruh di tempat yang sendiri. Oleh siapa yang menaruhnya? Nisa'ahu, istri-istri beliau. Hina ketika ala minhum, ya, ketika beliau sedang melakukan ilak kepada istri-istrinya. Suatu ketika Nabi kita tuh melakukan ilak. Ilak itu menjauh dari semua istrinya. Istri-istrinya dijauhi. Beliau tidak mau mendatangi istri-istrinya. Disetrap istri-istrinya itu. Gara-gara melakukan kesalahan besar kepada Rasulullah. Selama berapa lama itu? 30 atau 40 hari. Lupa saya. Dari satu hari Nabi itu menyingkiri istrinya, disetrap istrinya, enggak didatangi, enggak dikumpuli selama beberapa hari. Lalu Nabi tidur sendirian di rumah. Fara'ahu, maka melihatlah Umar bin Khattab kepada beliau, mutawassidan, beliau Nabi sedang berbaring. Mutawassidan muttaji'an, sedang berbaring gitu. Ala rimalin, berbaring di atas sebuah tikar yang ala rimalin hasirin, di atas sebuah tikar, anyaman tikar. Walaisa fil bait, dan tidak ada di dalam rumah beliau itu illa kecuali subrota min korot. Ini ada penjelasannya di sini. Mana tadi ini? Malah hilang lagi sudah. Hanya ada setempat air minum dan sepotong makanan, secuil makanan. Itu mu'allakun, yang beliau diberi orang lalu digantung di dinding rumah beliau. Fambadarot, ya, maka bersegeralah aina Umar, atau berlinanglah aina Umar, kedua mata Umar, bil buka, karena menangis melihat Nabi tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman pohon, anyaman daun kurma. Bayangkan ini, pemimpin umat Islam sedunia sampai seakhirat, pemimpin para nabi dan rasul, ketika hidupnya tidurnya di atas anyaman kurma, anyaman daun kurma. Tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman pelepah dan daun kurma. Bayangkan itu. Umar menangis melihat seperti itu. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah SAW, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ini, ma yubkika ya Umar, kenapa kamu menangis Umar? Masuk ke rumahku kok menangis gitu. Faqala, maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Kisra, sesungguhnya kaisar-kaisar Persia itu ya Rasulullah, raja-raja Persia itu, raja-raja Persia, wa Qaisara, dan kaisar-kaisar Romawi itu ya Rasulullah, fima huma fihi, mereka berada pada apa yang keduanya itu berada di dalamnya. Wahai Rasulullah, engkau tahu kan bagaimana kehidupan para kaisar Romawi, bagaimana kehidupan para kaisar Persia. Mereka hidup enak, nyaman, mereka pemimpin. Engkau wahai Rasulullah pemimpin kami, kenapa engkau tidur di atas tempat tidur seperti ini wahai Rasulullah? Wa anta, sedangkan engkau itu safwatullah, manusia pilihan Allah, min khalqihi, dari seluruh makhluknya. Engkau manusia pilihan ya Rasulullah, kenapa engkau cuma tidur seperti ini ya Rasulullah? Faqala, maka bersabdalah beliau Rasulullah SAW. Waktu Umar bilang begitu, apa kata Nabi kepada Umar? Awa fi syakin anta ya Ibnal Khattab, apa engkau masih berada dalam keraguan wahai Umar bin Khattab? Hei Umar, kamu sudah berapa tahun ngaji sama aku? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kalau kita uraikan gitulah.
Engkau sudah berapa lama ikut aku wahai Umar? Engkau sudah berapa lama dapat pelajaran dari aku wahai Umar? Kenapa engkau masih berpikiran seperti itu? Dalam hidup ini yang dilihat Kaisar Romawi, yang kamu lihat Kaisar Persia, kenapa engkau begitu Muhammad? Kenapa engkau begitu wahai Umar? Itu kenapa engkau masih punya pikiran seperti itu? Ulaika mereka itu wahai Umar, para Kaisar Romawi, para raja-raja Persia, itu kaumun adalah sekelompok orang, sekelompok kaum yang ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Orang-orang yang disegerakan kepada mereka kesenangan hidup mereka di dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunianya mereka, dalam kehidupan mereka di dunia ini. Jadi maka itu jawaban Nabi. Jangan berpikiran begitu wahai Umar. Aku ini walaupun hidupku seperti ini, tidurku seperti ini, aku ini orang yang dipilih oleh Allah. Memang aku disuruh hidup seperti ini. Itu Nabi kita. Umar menangis. Dalam hadis lain dikatakan, wahai Rasulullah, kan engkau bisa menyuruh kami atau para sahabat yang lainnya untuk membelikan kasur tilam yang enak. Kasur King Coil kalau sekarang ini. Kasurnya King Coil, bantalnya, gulingnya King Coil, kayak di hotel-hotel bintang 5 itu. Yang kalau tidur bleksek sampean, bisa telat salat subuh itu. Saking enaknya tidur itu. Nabi kita tidur di atas anyaman tikar. Makanya saudara jangan pernah berbangga. Nabi kita bilang mereka-mereka yang hidupnya mewah di dunia ini wahai Umar, itu orang-orang yang memang kesenangan hidup mereka itu merupakan balasan dari Allah terhadap perbuatan baik mereka di dunia. Itu orang-orang yang mewah hidupnya itu bukan orang yang jelek juga wahai Umar, itu orang yang ada baiknya juga. Mereka juga ada bersedekah juga, mereka ada bagi-bagi harta juga, tapi masih banyak yang mereka nikmati sebagai kesenangan hidup di dunia daripada yang dibagikan kepada orang. Tuh. Mereka orang-orang yang disegerakan kebaikan mereka di dunia. Sedangkan kita wahai Umar, kesenangan kebaikan kita, kesenangan hidup kita disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Mas saudara-saudara yang miskin, berbahagialah jadi orang miskin. Karena saudara akan menjadi penghuni surga yang duluan masuk surga sebelum orang-orang kaya yang akan masuk surga itu masuk surga juga. Mereka menunggu antri selama 500 tahun. Sampean sudah 500 tahun lebih dulu masuk surga karena sampean miskin. Tuh, waktu diperiksa hartanya gak ada, habis sudah. Tuh beli beras habis. Ya, ini ayat dan hadis yang perlu kita ingat. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini Pak, Bu, satu, kalau kita jadi orang kaya, jadi orang yang berjabatan tinggi atau pejabat tinggi, jangan sombong dan bersyukurlah kepada Allah bahwa Anda diberi oleh Allah jabatan tinggi, yang dengan itu Anda menjadi berkuasa, bisa menyuruh orang, memerintah orang, kemudian penghasilannya tinggi, besar, gajinya ya, udah besar minta naik lagi, nah, terus bebas pajak lagi, nah, terus ya jangan sombong pula karena sampean banyak hartanya. Ingat sama orang miskin, Anda bisa duduk di tempat yang terhormat itu karena rakyat miskin yang memilih Anda menjadi pemimpin di situ. Nah, kalau kita jadi orang miskin, jangan iri kepada orang kaya terus menjarah harta mereka, jangan. Bersyukur, tetap bersyukur dalam kemiskinan karena Anda akan masuk surga duluan. Tuh, kalau beriman dan beramal soleh. Itu kesimpulannya. Jadi kalau jadi orang kaya, bersyukur dan beramal soleh dengan hartanya. Tetap beriman, tetap beramal soleh dan bersyukur dengan hartanya, dengan jabatannya. Gunakan jabatannya itu untuk menolong orang-orang yang lemah. Gunakan kekayaannya untuk menolong orang-orang yang miskin.
Ketika Anda jadi orang miskin, bersabarlah jadi orang miskin, nikmati hidup sebagai orang miskin, ya. Kalau perlu apa-apa minta kepada Allah, jangan minta kepada orang kaya. Apalagi menjarah harta mereka, jangan. Ya, tapi meminta kepada Allah, ya Allah, hamba lapar ya Allah, hamba minta makan. Bilang gitu sama Allah. Nanti datang makanan itu kok, dikirim oleh Allah itu. Enggak percaya silakan buktikan. Tapi syaratnya sampean benar-benar beriman loh ya. Benar-benar beramal soleh, bertakwa. Nanti datang rezeki itu. Enggak usah dicari, datang. Ya. Kalau enggak percaya ya sudah, aku sudah ngalami kok. Ya, sekian saja dulu pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang dulu-dulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Dan semoga Allah ya memberi kepada kita semua kenikmatan di akhirat sana nanti, kemuliaan di akhirat sana nanti, dengan keadaan kita di dunia ini secukup yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat Allah walaupun cuma sedikit, apalagi banyak. Dan kita berusaha tetap menjadi orang yang beriman, beramal soleh, kemudian menjadi orang yang baik sampai akhir hayat kita masing-masing. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.